Kalau kita lihat dalam kitab Nasrul itu mantan alim itu ada tiga. Dalam kitab Nasrul ada ucapan Rasulullah yang ulama wasahibil ukama wa khalifil ubarok. Jadi jalisil ulama, hendaklah kamu bergaul, duduk, ya, bersinggung dengan ulama. Ulama yang dimaksud ini dalam kitab Nasrul bukan orang-orang yang mengerti betul tentang hukum-hukum syariat. Berarti kan bukan bermakna sebatas bermodalkan pakaiannya yang bagus-bagus, mewah-mewah, kemudian juga ya didukung dengan ridah itu kayak ini ridah namanya. Kalau ini ridah, ya, ini ridah, ini juga ridah rendah. Kalau yang diginiin tuh, ini namanya jilbab panjang. Kalau yang yang diginiin tuh, kayak itu gimana? Kalau gini tuh, itu yang dari balik dibudak, rida itu tidak harus kepada mata alim. Ya. Jadi tidak ada kaitan tuh orang alim dengan rida itu tidak ada kaitan, karena masalah rida, masalah kita memakai rida kayak begini, lebih mau sholat atau masalah imamah, ya apalagi kalau kita mau sholat, memang itu disunahkan. Kesunahannya tidak ditujukan kepada orang alim doang, kepada kita juga disunahkan. Cuma kan permasalahannya, ya kenapa di kita ini orang-orang kita ada kecenderungan malu memakainya? Karena memang tradisi kebiasaan yang ada di kita ini, para ulama yang saja ternyata jarang seperti itu. Ya modelan Gus Bahlil pun kurang gimana, enggak juga. Kayaknya kita kalau pakai lidah-lidah kayak gitu melampaui ulama-ulama kita kayaknya lebay apa gitu. Apalagi kalau kita nol, ya kalau kita lakukan nol, kalaupun kita ngomong juga dapat bukti. Kita nyontek dari gaya, yang kadang-kadang ya nyonteknya aja dengan perasaan benar atau salah kan ya gitu. Bukan dengan kualitas dan kapasitas, bukan. Maka kita malu. Nah, betapa ulama-ulama kita tuh tidak bermewah-mewah. Ulama kita tidak bermewah-mewah, ya, tidak menunjukkan gelarnya dengan pakaiannya, dengan penampilannya. Karena memang di situ mungkin keberhasilan diri mereka membentuk karakter kawan. Ya, keberhasilan ulama-ulama kita membentuk karakter kawan. Tawadhu benar, artinya rendahan. Ya, dan tawadhunya natural, tidak dibuat-buat sama natural. Maka akhirnya ketawaduan itu yang kemudian diturunkan kepada jamaah-jamaah yang kepada murid-muridnya. Maka akhirnya si murid tadi ngajar ini gitu loh, guru aja nggak hebat-hebat cara berpakai, masa kita yang mau kayak gitu. Ya, yang sebetulnya kalau kita lihat dalam kitab yang namanya Manilul Qulub, itu memang ada kesunahan bagi orang-orang alim yang sudah diketahui kemampuannya, kapasitasnya, yang keutamaannya diakui oleh ulama, kealimannya diakui oleh orang alim, itu memang harus disiarkan. Disiarkan maksudnya ya dipublikasikan gitu.
dipublikasikan gitu loh kualitasnya, dari cara berpakaiannya, ya ini di kitab Darul Qulub. Jadi di kitab Darul Qulub itu ada kesunahan bagi orang alim yang sudah jelas ulamaannya diakui ilmunya oleh ulama, maka dia harus mensiarkan, mempublikasikan agar bisa diketahui oleh publik luas. Kepentingannya apa? Tentu ada kepentingannya. Kepentingannya itu mereka memperlihatkan, mensiarkan, menzahirkan ulamanya lewat pakaiannya, agar di sini dapat diketahui oleh orang awam, ya, mana seorang ulama, mana seorang alim, dan mana orang yang niru-niru alim gitu. Ya, mana orang alim, mana orang yang niru-niru alim. Ya. Yang akhirnya dengan memperlihatkan itu, maka tertutup celah. Karena mengantisipasi agar celah-celah itu bisa ditutup, sehingga tidak bermunculan orang-orang yang meniru-niru ulama dengan pakaiannya yang kemudian mengaku ulama gitu. Ya, itu ada di kitab Darul Qulub. Bahkan ada lagi di keterangan di kitab Darul Qulub itu, bagi orang-orang yang tidak mencapai orang solih, tidak dikenal orang solih, tidak dikenal sebagai, ya, yang mumpuni keilmuannya, itu nggak boleh niru-niru para ulama. Jadi pada saya ada kita pakai dan segala macam itu sebenarnya gitu ya. Cuma karena memang bikin sama kiai dan dibantah, saya malu ya. Jadi kalau dianggap kan ya. Ada juga keterangan di kitab Darul Qulub itu termasuk, ya, orang yang tidak berpangkat alim. Kalau kita umumkan, ya, kalau kita umumkan itu tidak boleh memakai sorban berwarna hitam, tidak boleh beruntungan pakai warna hitam, kecuali cuma di situ ada kecuali keluarga syar'i. Ini syar'i kalau kita bawa kepada pendapat ulama, berarti kan keturunan Rasulullah kan. Jadi kalau keturunan Rasulullah yang syar'i atau yang sayyid, walaupun belum mencapai pangkat alim, itu masih boleh memakai sorban atau imamah berwarna hijau. Tapi kalau bukan syar'i, bukan sayyid, dan bukan ulama, kalau karena nanti dia khawatirkan berjibah terjadi kekeliruan, maka dia dianggap seorang ulama. Ujung-ujungnya nanti datang orang awam, yang orang awam ini kan melihat keulamaannya kan dari pakaiannya. Kalau sekarang tambah ya, ditambah dengan apa namanya, bisa bikin tahlil sama bisa MC kan? Kan ukurannya kan itu. Ukurannya kan itu, bisa hafalan tahlil, bisa mimpin doa, kemudian bisa di MC. Di MC Yasin aja tidak bisa ustazah. Kalau berat itu kan, ya. Kayaknya terjadi ada pun yang dikhawatirkan dianggap alim, maka kemudian datang dikunjungi oleh orang-orang awam, ya. Mereka bertanya atau meminta fatwa. Meminta fatwa. Laporan itu kan secara nafsu. Kalau dia dianggap sebagai tokoh, ya jarang orang yang mau setuju. Kalau dirinya bukan tokoh, ya kan? Apalagi kalau misalkan dalam masalah hal ini, ketokohan ini memang sesuatu yang mengikat. Makanya di situ dalam kitab yang namanya kitab Darul Qulub itu memang boleh, karena dikhawatirkan terjadi kekeliruan di kalangan orang awam. Terjadi kekeliruan di kalangan orang awam, maka kemudian, ya, mereka dikunjungi oleh orang awam, lantas diminta fatwa, ditanya tentang hukum. Nah, kalau sudah ditanya tentang hukum,
Kita ini kadang-kadang kalau dianggap, ya maaf ya, tokoh agama, kemudian kita dianggap sebagai ustaz, padahal kita nggak punya kapasitas di situ. Kalau sudah dianggap sebagai ustaz, itu kadang-kadang kita nggak muncul kalau kita bukan orang yang punya kredibilitas di bidang itu. Tapi malah, kan jadi happy aja ya. Seneng malah. Kan itu sebenarnya jadi problem kan. Berarti kita psikologi mengurai problem, jangan sampai bermunculan fenomena seperti itu gitu. Ya, jangan sampai muncul fenomena-fenomena penyebutan gelar kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk memberikan gelar itu, untuk diberikan gelar itu maksudnya. Ya, apalagi di makanya aku sampai sertifikasi iya. Nah terus kalau sudah disebut kata padahal dia nggak mampu, ya kan udah kandungan disebut. Ditanya tentang hukum, padahal nggak ngerti, kalau nggak mampu jawab nanti malu dong. Akhirnya berakhlak memberikan sebuah hukum tanpa pakai ilmu. Itu maksudnya. Terjadi kekacauan apa enggak? Itu jadi kekacauan. Jadi fenomena-fenomena ini sebenarnya itu sudah diantisipasi oleh ulama, dituangkan di dalam kitab Tanwirul Qulub. Penyusun kitab Tanwirul Qulub itu namanya Sayyid Amin Al-Hudi, seorang waqis Naksabandiyah. Dari segi thariqahnya beliau sebagai waqis thariqah Naksabandiyah, orang Turki, sukunya. Ya, mazhabnya Syafi'i. Mazhabnya Syafi'i ini masih bertentang Sayyid.